Boleh perkenalkan diri, nama dan di sini sebagai apa? Ya, selamat siang. Nama saya Muhartati, cukup dipanggil dengan Ibu Tati. Saya di sini sebagai ketua hariannya Panti Werda Caritas Bina Bakti Bekasi ini. Oke. Awalnya Bu Tati bisa bekerja di sini, itu bagaimana sih Bu? Saya lulus sekolah dulu. Saya sudah bekerja di Keuskupan Surabaya, bawah langsung keuskupan. Saya 5 tahun di sana. Setelah itu bapak yang mendirikan Yayasan Bina Bakti Bekasi ini kebetulan datang ke daerah Lumajang, kami bertemu di sana. Beliau menjelaskan atau menawarkanlah sedikitnya bahwa di Bekasi beliau itu merintis satu yayasan meskipun masih kecil dan sifatnya kan swasta pribadi. Padahal saya kalau dulu kan kalau di Jakarta kayak LDD gitu. Jadi saya di Lembaga Karya Dharma Surabaya itu selama 5 tahun. Karena ya dulu masih muda, jadi masih adalah jiwa petualang dan akhirnya saya pengen mendekati ibu kota dan saya terdampar di Bekasi ini. Dan kenyataannya memang jauh sekali waktu itu tahun 83 saya bergabung dengan Yayasan Bina Bakti ini. Oke, dari tahun 83 ya Bu ya. 83. Berarti Ibu sudah melihat banyak sekali perubahan yang ada di sini dan juga baik sekali. Awalnya itu Ibu merawat lansia. Awalnya tuh ada sempat kaget atau bingung nggak sih Bu ini cara merawatnya seperti apa gitu. Secara kan pada saat itu Ibu masih muda ya. Ya, betul sekali. Jadi waktu 83 itu belum panti. Jadi kami masih secara administratif dan memang sih pelayanan, cuman nggak langsung seperti panti ini. Jadi mereka ada di rumah masing-masing. Kami membantu biaya sekolah, juga lansia, juga orang cacat. Tetapi kita tidak merawat sehari-hari, hanya memberikan sumbangan-sumbangan. Nah, tahun 98 itu kan krisis moneter itu. Semua sponsorship yang membantu Yayasan Bina Bakti itu menghentikan donasinya sehingga ketua yayasan sini berprinsip ya udah kalau gitu kita mendirikan panti saja karena di Serpong di sana ternyata panti werdanya full terus dan banyak sekali waiting listnya yang tidak tertampung. Sehingga tahun 99 tepatnya tanggal 1 Mei didirikanlah Panti Werda Caritas di sini. Saya waktu itu maaf-maaf saja saya tidak ada bayangan untuk mengurus oma-oma yang saya tahu sudah demensia dan sebagainya karena memang saya keluar dari rumah ini Bu dan bapak saya masih muda jadi saya nggak pernah mengalami ngurus orang tua sehingga begitu ada Panti Werda Caritas di sini ya saya belum terbiasa dan enggak mungkin kayaknya hal yang mustahil kalau saya mau menangani dan saya udah ditawarin dengan ketua yayasan saya disuruh memimpin tapi saya menolak sampai 2 kali. Tapi dengan seiring jalannya waktu saya melihat dan melihat ternyata saya tertarik dan saya akhirnya saya menawarkan diri. Saya mau gitu. Nah, biasanya para mungkin mohon maaf kita sebut saja lansia ya Bu ya. Lansia yang pada akhirnya tinggal di sini itu biasanya karena apa sih Bu? Ada bermacam-macam kekurangan ya, kadang-kadang faktor ekonomi mereka rumahnya kecil sehingga tidak bisa menampung orang tua yang dalam tanda petik sudah ada keterbatasan. Ada juga faktor fisiknya karena sakit penyakit. Kalau sudah stroke dan sudah demensia gitu kan susah sekali. Tidak semua orang bisa. Orang mampu pun juga kadang-kadang caregiver itu tidak sanggup untuk melayani oma-oma untuk 24 jam sehari itu. Dan juga yang faktor sosial ini yang paling agak merepotkan bagi kami karena memang dari rumah pun juga menjadi case maker ya, jadi pembawa kasus. Jadi setiap hari membuat kita ibaratnya ada aja masalahnya gitu. Tantangannya sendiri Bu. Sampai sekarang berarti Ibu Tati itu udah berapa tahun di sini ya kira-kira dari tahun 80-an? Tahun 83 ya udah berapa hampir hampir 40 tahun. Iya. Nah, selama hampir 40 tahun hingga saat ini tuh tantangan yang dihadapi untuk merawat khususnya para lansia itu apa sih Bu? Untuk perawat lansia sebenarnya yang tantangan
Yang paling pokok itu adalah apa ya, kalau dibilang sumber dayanya ini memang agak susah ya. Ada orang yang mau tapi tidak mampu. Tapi ada juga orang yang mampu tapi tidak mau gitu. Jadi ada juga yang mau tapi dengan tarif yang tinggi kan yayasan kan tidak mampu juga. Jadi sehingga panti ini juga bongkar pasang karyawan waktu itu. Hanya akhir-akhir ini memang kami sudah sekitar 5 tahun belakangan ini kami sudah mulai tenang. Jadi sudah mendapatkan tenaga yang bisa dan mau gitu. Dari masyarakat sendiri Bu, kontribusi nyata dari masyarakat apa sih hal yang mungkin bisa dibilang paling simpel untuk membantu para lansia yang ada di sini Bu? Masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ini dari lingkungan Katolik karena kami di sini karena tergabung di dalam komunitas Katolik sehingga dari Katolik-Katolik ini juga sering datang ke sini untuk mengajak oma-oma untuk berdoa. Kadang-kadang kalau pas bulan Maria juga ini doa rosario atau jalan salib. Juga kadang-kadang ini sebulan sekali atau 2 bulan sekali untuk misa. Itu yang mengusahakan dari Legio Maria. Sampai Legio Maria Katedral juga ikut memfasilitasi kami. Kalau masyarakat sekitar yang non Katolik ada juga sih, mereka tadinya memang awal-awal memang sih ada sedikit kecurigaan, tetapi dengan adanya kegiatan kami silakan melihat, akhirnya mereka bisa menerima dan kadang-kadang di sini kan dekat masjid. Juga waktu itu kalau lagi ada korban, kita juga oma-oma yang muslim dicatat mendapatkan jatah daripada korban itu. Dan akhir-akhir ini memang kami tadinya kalau ada oma-oma yang muslim dan meninggal, kami kan sebenarnya tidak mampu. Karena kan kalau Islam itu ada syariatnya sendiri. Sehingga kami bisa kembalikan ke keluarganya. Kemarin itu kebetulan muslim dan tidak punya keluarga. Dan kami berusaha mendekati DKM masjid, ternyata gayung bersambut sehingga mereka mau kerjasama dengan kami bila ada yang meninggal dan warga muslim mereka bisa menangani dari mulai pemulasaraan, sembahyang sampai ke pemakaman. Puji Tuhan. Sampai sekarang ada berapa orang Bu? Ada 35. Ada 35. Iya, 34 oma, 1 opa. Oh ya, oke. Dari 35 oma-oma dan opa yang ada di sini Bu, otomatis setiap hari kan perlu diberikan semacam makan dan lain-lain ya Bu. Itu fundingnya terbesarnya itu biasa dari mana sih Bu kontribusinya? Kalau yang terbesar itu dari donatur, masyarakat komunitas. 水上只有妈妈好，有妈的孩子像个跑，跑到妈妈的怀抱，幸福哪里找？没有妈妈最苦恼，有妈的孩子像个宝，抱着妈妈的怀抱，幸福哪里找？Terima kasih semua ya，谢谢大家的好意。